Satu peluru memicu perang global. 4 kekaisaran runtuh. Dunia berubah dan belum pernah sama lagi. Bagaimana semuanya dimulai? Pada awal abad ke-20, dunia Eropa berdiri di atas keseimbangan yang rapuh. Di bawah permukaan, kekuatan besar terikat dalam jaringan aliansi yang kaku. Triple Entente yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia berhadapan dengan Triple Alliance antara Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Ketegangan meningkat, didorong oleh nasionalisme ekstrem, persaingan imperialisme, dan perlombaan senjata besar-besaran. Antara tahun 1900 hingga 1914, pengeluaran militer negara-negara Eropa utama meningkat hampir 50%, menciptakan angkatan bersenjata terbesar yang pernah ada di dunia modern. Di Balkan, ketidakstabilan memuncak. Kekaisaran Ottoman yang dulu kuat, melemah, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang diperebutkan oleh Serbia, Austria-Hungaria, dan Rusia ketika Pangeran Mahkota Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand, melakukan kunjungan resmi ke Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Dunia menahan napas. Di tengah iring-iringan kereta kerajaan, seorang nasionalis muda Serbia bernama Gavrilo Princip melepaskan tembakan. 2 peluru, satu mengenai Archduke, satu lagi mengenai istrinya, Sophie. Keduanya tewas. Apa yang seharusnya menjadi tragedi lokal berubah menjadi krisis global. Austria-Hungaria, dengan dukungan Jerman, mengeluarkan ultimatum keras kepada Serbia. Ketika Serbia gagal memenuhi semua tuntutan, Austria-Hungaria menyatakan perang pada tanggal 28 Juli tahun 1914 dalam waktu 1 minggu. Sistem aliansi berubah menjadi mesin kehancuran. Rusia memobilisasi pasukannya untuk membela Serbia. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis masuk melindungi sekutunya. Pada 4 Agustus tahun 1914, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman setelah pelanggaran netralitas Belgia. Dunia terjatuh ke dalam kegelapan. Perang Dunia Pertama telah dimulai. Ketika genderang perang berbunyi, dunia bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di seluruh Eropa, mobilisasi tidak hanya berarti mengangkat senjata. Ini adalah pengerahan seluruh kekuatan nasional, ekonomi, industri, dan rakyat. Di Jerman, sistem mobilisasi militer Schlieffen-Plan mulai dijalankan. Dalam hitungan hari, jutaan pria dipanggil untuk berkumpul di titik-titik strategis. Di Prancis, rencana 17 menuntut konsentrasi pasukan di Alsace dan Lorraine, mendorong warga sipil untuk meninggalkan desa-desa di sepanjang perbatasan. Inggris, dengan kekuatan ekspedisi kecilnya, mengeluarkan seruan luas. Hanya dalam bulan pertama, lebih dari 500.000 mendaftar untuk bergabung dalam Kitchener's Army. Tidak hanya tentara yang bergerak. Pabrik-pabrik berubah menjadi bengkel perang. Industri tekstil, logam, dan kimia dialihkan untuk memproduksi seragam, senapan, dan amunisi. Di Rusia, sistem transportasi yang lemah menyebabkan kekacauan. Ribuan pasukan tertahan di rel kereta yang tersendat, memperlambat upaya awal mereka di front timur. Di koloni-koloni dunia, panggilan serupa bergema dari India, Kanada, Australia, hingga Afrika Barat. Jutaan prajurit kolonial dikirim untuk berperang dalam konflik yang seringkali jauh dari kepentingan mereka. Di Prancis, lebih dari 600.000 pekerja dari koloni direkrut untuk mendukung industri perang di tanah Eropa. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi sebuah mesin besar, didedikasikan untuk satu tujuan, perang. Masyarakat yang semula penuh semangat patriotik segera mendapati bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah perjalanan singkat menuju kemenangan, melainkan sebuah pengorbanan yang dalam, panjang, dan tanpa kepastian. Ketika serangan kilat Jerman terhenti di Sungai Marne pada September tahun 1914, dunia menyaksikan lahirnya bentuk baru dari peperangan. Perang parit dari Laut Utara hingga Pegunungan Alpen. Sebuah garis parit sepanjang hampir 700 km digali, membelah daratan Eropa menjadi 2 dunia yang terpisah. Di dalam parit-parit berlumpur, jutaan prajurit hidup dalam kondisi yang hampir tak terbayangkan. Air kotor memenuhi dasar parit, menyebabkan penyakit seperti trench foot, infeksi mematikan yang menggerogoti daging hidup. Setiap hari, mereka menghadapi ancaman gas beracun. Gas klorin pertama kali digunakan oleh Jerman di Ypres
pada bulan April tahun 1915, menewaskan ribuan tentara dalam hitungan menit. Artileri berat menghantam tanpa henti. Di pertempuran Somme, Inggris menembakkan lebih dari 1,5 juta peluru artileri hanya dalam 1 minggu pembukaan. Namun, tembok kawat berduri, parit berlapis-lapis, dan senapan mesin membuat kemajuan hampir mustahil. Kehidupan di parit dipenuhi dengan tikus sebesar kucing, wabah kutu, dan bau mayat yang membusuk. Untuk memenangkan beberapa meter tanah, ribuan nyawa dikorbankan. Di Verdun, dari Februari hingga Desember tahun 1916, lebih dari 700.000 korban jatuh hanya untuk mempertahankan satu kota kecil. Serangan frontal, seperti over the top, seringkali berubah menjadi pembantaian. Pasukan harus berlari melintasi tanah tak bertuan. Sebuah area terbuka yang penuh dengan kawah bom dan jebakan kematian hanya untuk dihantam rentetan senapan mesin. Dalam dunia parit, keberanian tidak diukur dengan kemenangan. Keberanian diukur dengan bertahan 1 hari lagi, 1 malam lagi, dalam mimpi buruk yang seakan tiada akhir. Dunia belum pernah menyaksikan perang seperti ini. Perang parit telah mengubah wajah pertempuran, mengubah para prajurit menjadi bayang-bayang manusia yang hidup dalam kuburan terbuka. Sementara dunia fokus pada front barat, perang juga berkecamuk di medan yang lebih sunyi, namun sama mematikannya. Di front timur, bentangan tanah dari Baltik hingga Laut Hitam menjadi ajang duel raksasa antara Rusia melawan Jerman dan Austria-Hungaria. Pertempuran Tannenberg pada Agustus tahun 1914 menjadi salah satu kekalahan paling telak dalam sejarah militer Rusia. Dalam waktu hanya 5 hari, lebih dari 30.000 tentara Rusia tewas dan 90.000 lainnya menjadi tawanan. Medan di timur berbeda, luas, cair, tanpa parit permanen. Serangan kilat dan pengepungan massal menjadi strategi utama. Di Balkan, kekacauan tak pernah berhenti. Serbia, kecil namun penuh perlawanan, menahan invasi Austria-Hungaria dalam serangkaian pertempuran sengit. Namun, pada tahun 1915, dengan bantuan Jerman dan Bulgaria, Serbia akhirnya jatuh, menyebabkan eksodus besar-besaran rakyat sipil melalui pegunungan Albania di tengah musim dingin yang brutal. Jauh di selatan, di timur tengah, Kekaisaran Ottoman membuka front baru di semenanjung Gallipoli. Pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru (ANZ) mencoba merebut kendali atas Selat Dardanella. Operasi ini dimulai pada April tahun 1915 menjadi bencana. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, lebih dari 250.000 korban jatuh di kedua pihak tanpa menghasilkan kemenangan strategis bagi sekutu. Di Gurun Arabia, pemberontakan pun meletus dengan dukungan intelijen Inggris, termasuk tokoh legendaris tinggi A. Lawrence. Suku-suku Arab bangkit melawan Ottoman, mengobarkan perang gerilya dari pasir gurun hingga kota-kota kuno. Bahkan di Afrika, koloni-koloni Eropa saling bertarung. Di Kamerun, Afrika Timur, Jerman, dan Togoland, pasukan lokal dan kolonial bertempur di rimba lebat dan padang sabana. Ribuan prajurit Afrika seringkali diabaikan dalam catatan sejarah, berjuang dan gugur dalam perang yang bukan milik mereka. Medan perang ini timur, Balkan, Timur Tengah, Afrika tidak pernah mendapat sorotan seperti front barat. Namun tanpa mereka, Perang Dunia Pertama tidak akan pernah menjadi Perang Dunia yang sesungguhnya. Perang Dunia Pertama bukan hanya perang manusia melawan manusia. Ini adalah perang inovasi, perang mesin, perang teknologi. Dalam 4 tahun saja, kecepatan kemajuan militer melampaui apa yang dicapai dalam beberapa abad sebelumnya. Senapan mesin seperti Maxim Gun menjadi simbol horor baru di medan perang. Dengan laju tembakan hingga 600 peluru per menit, satu regu kecil bisa menghentikan serangan ribuan prajurit. Artileri berkembang menjadi kekuatan pembunuh massal. Meriam seperti Big Bertha milik Jerman, berkaliber 420 mm, mampu menghancurkan benteng baja dari jarak 9 km. Untuk pertama kalinya, manusia menyaksikan penggunaan senjata kimia dalam skala besar. Di Ypres, April tahun 1915, gas klorin disemprotkan ke parit-parit musuh. Pada tahun-tahun berikutnya, senjata kimia lain seperti gas mustard dan foreskin menciptakan luka membakar, kebutaan, dan kematian yang perlahan. Diperkirakan lebih dari 1,3 juta korban perang mengalami dampak langsung dari gas beracun. Lautan pun menjadi medan baru untuk inovasi. Kapal selam U-boat Jerman
dengan serangan torpedo tersembunyinya mengguncang dominasi laut Inggris. Kapal dagang dan penumpang seperti Lusitania tenggelam tanpa peringatan, menewaskan ribuan warga sipil. Di langit, perang udara lahir. Pesawat awalnya digunakan untuk pengintaian, namun segera dipersenjatai dengan senapan mesin dan bom ringan. Pilot seperti Manfred von Richthofen, sang Baron Merah, menjadi legenda, menjatuhkan lebih dari 80 pesawat musuh. Dan pada tahun 1916, sebuah inovasi berat lahir dari tanah berlumpur sam. Tank-tank Inggris seperti Mark I bergerak perlahan, berat, namun mampu melindungi infanteri dari tembakan senapan mesin. Dunia melihat untuk pertama kalinya perang bergerak dengan kendaraan lapis baja. Inovasi-inovasi ini, senapan mesin, gas, kapal selam, pesawat, dan tank, mengubah medan perang menjadi laboratorium kekerasan industri. Perang bukan lagi pertarungan satria. Perang telah menjadi proses mekanik, di mana teknologi, lebih dari keberanian semata, menentukan hidup dan mati. Perang Dunia Pertama tidak hanya terjadi di medan tempur. Ia merambah jauh ke dalam rumah-rumah, pabrik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat sipil. Inilah era perang total, ketika batas antara prajurit dan warga sipil mulai mengabur. Di seluruh Eropa, industri bertransformasi menjadi mesin perang. Di Inggris, lebih dari 900.000 perempuan bergabung dengan dunia kerja, menggantikan laki-laki yang dikirim ke medan perang. Mereka mengisi pabrik amunisi, menjadi masinis kereta, hingga bertugas sebagai perawat di garis depan. Di Jerman, blokade laut yang diterapkan Inggris dan Prancis menyebabkan kelaparan massal. Pada musim dingin 1916 sampai 1917, yang dikenal sebagai Turnip Winter, rakyat Jerman terpaksa bertahan hidup hanya dengan lobak dan makanan pengganti. Diperkirakan lebih dari 750.000 warga sipil Jerman tewas akibat kekurangan makanan dan gizi selama perang. Propaganda menjadi senjata baru. Pemerintah di semua pihak menggunakan poster, film, dan surat kabar untuk memobilisasi dukungan, membangkitkan rasa nasionalisme, dan mendemonisasi musuh. Di Prancis, kampanye seperti On adalah pas. Mereka tidak akan lolos, membangkitkan tekad rakyat untuk bertahan. Sementara itu, di Rusia, tekanan ekonomi dan penderitaan sipil membara menjadi ketidakpuasan sosial. Pada tahun 1917, gelombang protes kelaparan berubah menjadi revolusi, menggulingkan Tsar Nicholas II dan mengakhiri lebih dari 3 abad kekuasaan dinasti Romanov. Di koloni-koloni, masyarakat lokal dipaksa mendukung perang melalui tenaga kerja paksa dan pengambilan sumber daya. Di Afrika Barat, ribuan orang dikerahkan untuk bekerja di jalur logistik tanpa perlindungan yang layak, menyebabkan wabah penyakit dan kematian massal. Perang Dunia Pertama menunjukkan dengan kejam bahwa dalam perang modern tidak ada lagi tempat yang aman. Setiap rumah, setiap keluarga, setiap kehidupan menjadi bagian dari roda besar yang digerakkan oleh ambisi nasional dan kekerasan global. Ketika perang berkecamuk di Eropa, dunia yang lebih luas perlahan terseret ke dalam pusarannya. Amerika Serikat pada awalnya memilih jalan netral. Presiden Woodrow Wilson bersumpah untuk menjaga negaranya dari kengerian konflik. Namun tekanan demi tekanan mulai membentuk arah sejarah. Pada tahun 1915, tenggelamnya kapal penumpang Lusitania oleh kapal selam Jerman menewaskan 1.198 orang, termasuk 128 warga Amerika. Ketegangan meningkat, tetapi masih belum cukup untuk membawa Amerika ke medan perang. Pada Januari tahun 1917, Jerman mengumumkan dimulainya kembali perang kapal selam tanpa batas. Di bulan yang sama, muncul telegram Zimmerman, pesan rahasia dari Jerman yang menawarkan aliansi kepada Meksiko untuk melawan Amerika Serikat. Ketika isi telegram itu bocor ke publik, gelombang kemarahan melanda seluruh negeri. Pada tanggal 6 April 1917, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Lebih dari 2 juta tentara Amerika, Doughboys sebagaimana mereka dijuluki, dikirim melintasi Atlantik. Keputusan ini mengubah arah perang. Tidak hanya Amerika, Jepang, sebagai bagian dari aliansi sekutu, menggunakan perang ini untuk memperluas pengaruhnya di Asia Timur, merebut koloni Jerman di Shandong, Tiongkok, dan Kepulauan Pasifik. Di India, gerakan nasionalis tumbuh saat jutaan rakyat India berkontribusi dalam perang dengan harapan mendapatkan otonomi politik setelahnya. Kanada, Australia,
dan Selandia Baru, meskipun jauh dari pusat konflik, mengirimkan puluhan ribu prajurit dan mengalami korban jiwa yang proporsional lebih besar dibandingkan banyak negara Eropa. Dari Karibia hingga Afrika Barat, dari Pasifik Selatan hingga Asia Tenggara, rakyat dari koloni Eropa dipanggil atau dipaksa untuk mendukung mesin perang. Perang Dunia Pertama bukan lagi sekadar perang bangsa-bangsa Eropa. Ia menjadi konflik global pertama dalam sejarah manusia, mempertemukan benua, bangsa, dan rakyat dari seluruh penjuru dunia dalam pertarungan yang menentukan abad ke-20. Tahun 1918 menjadi tahun akhir dari sebuah era. Di front barat, serangan musim semi Jerman, usaha terakhir untuk memecah kebuntuan, hancur di hadapan pasukan sekutu yang kini diperkuat jutaan tentara Amerika. Pada bulan Agustus, serangan 100 hari dimulai. Dalam operasi militer yang terkoordinasi, pasukan Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan Amerika melancarkan serangan balik tanpa henti, memukul mundur Jerman lebih dari 100 km dalam waktu hanya beberapa bulan. Sementara itu, di dalam negeri Jerman, blokade ekonomi dan kekalahan di medan perang menyebabkan gelombang pemberontakan. Pada 9 November tahun 1918, Kaisar Wilhelm II turun takhta dan melarikan diri ke Belanda, menandai akhir Kekaisaran Jerman dan lahirnya Republik Weimar, Kekaisaran Austro-Hungaria. Kerajaan multinasional yang rapuh, retak menjadi serpihan negara baru, Cekoslowakia, Yugoslavia, Austria, dan Hungaria, lahir dari reruntuhan Kekaisaran tua itu di Ottoman. Kekalahan di Timur Tengah dan pemberontakan internal mempercepat kejatuhan. Pada tahun 1922, hanya 4 tahun setelah gencatan senjata, Kesultanan Ottoman resmi dibubarkan di Rusia. Revolusi telah menggulingkan monarki, namun perang saudara yang brutal menyusul, mempercepat lahirnya negara baru, Uni Soviet. Pada pukul 11 pagi, tanggal 11 November tahun 1918, gencatan senjata ditandatangani di sebuah gerbong kereta di Compigan, Prancis. 16 juta manusia telah tewas. 4 kekaisaran kuno, yakni Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, dan Ottoman lenyap dalam kurun waktu 4 tahun saja. Dunia lama telah runtuh, dan dari puing-puingnya, sebuah dunia baru, penuh ketidakpastian dan tantangan, mulai terbentuk. Setelah tembakan terakhir diredam dan kekaisaran-kekaisaran runtuh, dunia berbalik menatap meja perundingan. Tahun 1919, di Istana Versailles, Prancis, perjanjian perdamaian yang sangat dinanti ditandatangani. Namun perdamaian Versailles bukanlah perjanjian pengampunan. Jerman dianggap sebagai biang keladi perang, dipaksa menerima pasal 231, klausul kesalahan perang yang membebankan seluruh tanggung jawab konflik kepadanya. Akibatnya, Jerman diwajibkan membayar reparasi dalam jumlah yang mengejutkan, setara dengan 132 miliar mark emas, jumlah yang dalam nilai saat ini melebihi 400 miliar dolar Amerika. Wilayah-wilayah strategis seperti Alsace-Lorraine dikembalikan ke Prancis, provinsi seperti Upan-Melmadi, Posen, dan sebagian besar Prusia Barat dipisahkan, membentuk negara-negara baru atau memperluas yang lama, termasuk lahirnya kembali Polandia sebagai negara merdeka setelah lebih dari 1 abad. Di luar Eropa, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk, sebuah visi idealis untuk mencegah perang di masa depan. Namun dengan kekuatan yang terbatas dan tanpa keikutsertaan Amerika Serikat, kekuatan barunya, ironisnya, perjanjian yang bertujuan untuk mengamankan perdamaian justru menanamkan benih kebencian dan ketidakpuasan di Jerman. Penghinaan dari Versailles melahirkan rasa dendam nasionalis yang mendalam. Di Italia dan Jepang, sekutu yang merasa diperlakukan tidak adil, kemarahan tersembunyi mulai mendidih. Di koloni-koloni Asia dan Afrika, janji-janji kemerdekaan yang tidak dipenuhi memicu gerakan nasionalisme yang baru dan lebih radikal. Perdamaian Versailles tidak benar-benar mengakhiri konflik. Ia hanya mengatur panggung untuk badai yang lebih besar. 2 dekade kemudian, sejarah mencatat, di Versailles, benih perang dunia kedua mulai disemai, bahkan sebelum tinta tanda tangan mengering. Perang Dunia Pertama berakhir lebih dari 1 abad yang lalu, namun jejaknya masih terasa dalam politik,
perbatasan, budaya, dan kesadaran kolektif umat manusia. Di atas reruntuhan kekaisaran lama, dunia modern perlahan dibentuk. Negara-negara baru lahir dari abu. Yugoslavia, Czechoslovakia, Irak, Lebanon, dan banyak lainnya. Peta dunia berubah drastis, dan banyak dari garis batas yang ditarik pada masa itu tetap menjadi sumber konflik hingga hari ini. Trauma perang menciptakan generasi yang dikenal sebagai The Last Generation. Sastra, seni, dan filsafat berubah arah. Ernest Hemingway, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Spasi menulis dengan luka yang belum kering, memberi suara pada kekosongan dan absurditas setelah kehancuran besar. Di bidang teknologi dan medis, kemajuan terjadi pesat, namun dengan harga yang mengerikan. Konsep triase medis, penggunaan transfusi darah, dan protetika modern, semuanya berkembang dari kebutuhan darurat medan perang. Dalam diplomasi dan hukum internasional, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa, cikal bakal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun gagalnya lembaga itu mencegah perang berikutnya, memberi pelajaran penting bahwa perdamaian tidak hanya membutuhkan niat baik, tetapi juga kekuatan, keadilan, dan kemauan kolektif. Dan di atas segalanya, Perang Dunia Pertama meninggalkan satu warisan tak terbantahkan, bahwa perang industri modern tidak mengenal batas moral atau geografis. Ia membunuh tanpa membedakan, menghancurkan dengan mesin, dan meninggalkan generasi yang tidak lagi percaya pada kemuliaan perang. Dalam sunyi parit-parit yang kini ditumbuhi rumput, dunia diingatkan bahwa meski senjata telah lama berhenti berbunyi, gema dari konflik itu masih berdentum dalam sejarah umat manusia.